Lama disiksa. Di situ mereka menyesal. Coba dulu saya tobat ya. Ya. Ini penyesalan yang terjadi. Makanya teman-teman kalau masih ada kesempatan. Saya punya judul ceramah di YouTube kalau teman-teman cari. Judulnya itu inilah hari emasmu. Setiap kali Allah kasih kesempatan kita hari seperti ini. Walaupun cuma satu hari. Anggap besok kita meninggal. Ini hari emas. Karena satu hari ini bisa kita tambah amal-amal soleh di buku amal kita, dari apa yang sudah kita kerjakan yang lalu, atau kalau kita punya dosa yang menyebabkan hukuman hari kiamat, atau mampir ke neraka dulu, bisa kita segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 100 ribu. Kalau anda mau niat sedekah 100 ribu, syaitan akan beratkan tuh. Udahlah 5 ribu aja cukup, kan yang lain masih banyak kebutuhan. Padahal untuk memberikan di jalan Allah harus yang terbesar, yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Yang kalian infakkan pasti dia akan ganti. Maka jangan ragu. Lama disiksa. Di situ mereka menyesal. Coba dulu saya tobat ya. Ya. Ini penyesalan yang terjadi. Makanya teman-teman kalau masih ada kesempatan. Saya punya judul ceramah di YouTube kalau teman-teman cari. Judulnya itu inilah hari emasmu. Setiap kali Allah kasih kesempatan kita hari seperti ini. Walaupun cuma satu hari. Anggap besok kita meninggal. Ini hari emas. Karena satu hari ini bisa kita tambah amal-amal soleh di buku amal kita. Dari apa yang sudah kita kerjakan yang lalu. Atau kalau kita punya dosa yang menyebabkan hukuman hari kiamat. Atau mampir ke neraka dulu. Bisa kita segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempatan mas. Jadi kalau orang yang dosanya lebih banyak hari kiamat karena tidak taubat selama di dunia. Daripada amal solehnya juga nyesal. Akan masuk neraka dulu. Walaupun mereka keluar nanti masuk ke dalam surga. Ada golongan ketiga. Ini yang perlu kita fokus. Yaitu penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Tapi banyak peluang derajat di surga yang dia bisa dapatkan kalau peluang amal soleh di dunia dia tidak sia-siakan. Misal, Bapak Ibu setiap malam kan selama hidup punya kesempatan sholat malam. Tapi selalu syaitan bisikin, kan cuman sunnah, kamu ngantuk, apalah 1000 godaan syaitan. Dan kita selalu iyakan. Sehingga lewatlah 10 tahun, 20 tahun dari hidup kita tidak pernah sholat malam. Ini teman-teman tidak dosa karena sunnah. Tetapi tetap akan menjadi penyebab penyesalan pada hari kiamat. Kita di akhirat sana nanti, di surga pada saat masuk, kita tahu sebenarnya nanti pada saat itu. Oh kalau selama 10 tahun itu saya sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, derajat saya di sana loh, bukan di sini. Walaupun di sini sudah sangat bagus fasilitasnya. Apa kata Nabi SAW? Nanti kalian di surga, pada saat beliau lagi jalan dengan para sahabatnya dan langit malam hari lagi terang, bintang-bintang gemerlapan. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, nanti kalian di istana surga kalian, seperti kalian di bumi ini melihat bintang-bintang itu. Artinya ada orang di surga derajatnya tinggi sekali. Kalian di bumi, itu mereka seperti di langit, di bintang-bintang itu. Jaraknya mungkin ribuan tahun. Cuma lihat cahaya yang bergemerlapan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa maksudnya kita sampai tidak tahu bagaimana istananya, bagaimana fasilitas, kita tidak tahu. Karena jauhnya jaraknya. Tapi sama-sama di surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi istana yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para utusannya. Maksudnya orang-orang yang sibuk beramal soleh. Kalau ada peluang amal soleh yang Bapak Ibu sia-siakan, nyesel nanti hari kiamat. Dan yang uniknya, peluang ibadah ini kalau Bapak Ibu kendor tidak semangat, sekali luput, maka akan luput selamanya. Contoh, tadi misalnya, di waktu sholat duhur, maaf kalau di sini teman-teman kebetulan contoh yang saya sebutkan tepat pada Anda ya, karena saya tidak kenal Anda semua dan saya tidak tahu kalau tadi misalnya ada yang masbuk sholat. Misal tadi waktu duhur, ada orang masbuk sholat. Dia telat 1 rakaat. Sehingga di buku amalnya dicatat. Sholat duhur di hari Kamis di tanggal ini ya, dia telat 1 rakaat. Tentu akan beda pahalanya dengan orang yang sholat dari awal waktu. Ya, karena mulai takbiratul ihram sama imam Allahu Akbar, kita juga Allah Akbar, mulai malaikat catat pahalanya. Pahala gerakan, pahala bacaan, pahala doa akan dibaca. Orang yang masbuk 1 rakaat,
dia kehilangan peluang itu dari awal waktu itu. Dia mulai dicatat pahala di rakaat kedua yang dia ikut sama imam. Kalau salam, dia kan harus tambah 1 rakaat. Itu enggak dihitung berjamaah, itu dihitung sholat sendiri. Berarti sholat duhurnya yang 4 rakaat, 3 rakaat dia dapat berjamaah, 1 rakaat dihitung sholat sendiri. Pahala sendiri. Berarti beda dengan orang yang ikut berjamaah 4 rakaat kan? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini yang harus difahami. Orang ini, walaupun dia nyesal, biar dia menangis darah, tidak akan pernah dia bisa kembali ya meminta pada imam atau minta kepada Allah kembalikan waktu karena saya ingin ikut dari awal takbiratul ihram pertama imam. Gak bisa lagi. Selamanya akan dicatat dia masbuk pada saat itu. Maka jangan sia-siakan. Jangan terus terlalaikan. Harus semangat mencari mana yang terbaik. Bagi bapak-bapak sebelum azan sudah ke masjid. Selalu di saf pertama. Selalu tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Itu harus menjadi target. Para salafus saleh teman-teman sekalian. Menjadikan ini sebagai semangat mereka. Ya. Anda bisa lihat misalnya. Ya, dinukil oleh para ulama tentang bagaimana para ulama salaf menjaga. Ada Waqi ibn al-Jarrah menukil tentang Al-A'mash. Al-A'mash ini namanya Sulaiman ibn Mahran. Salah satu gurunya Imam Bukhari. Ya, guru yang kesekian di jalur sanad hadis. Terkenal dengan kesolehannya. Waqi ini menceritakan Al-A'mash itu selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram. 70 tahun imam Allah Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya. Tidak pernah ketinggalan satu kali pun. Karena semua bisikan syaitan mengendorkan semangat dia untuk mengejar, dilawan. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak telat? Jangan telat datang. Jangan azan baru wudu, telat nanti. Dan sekali telat takbiratul ihram tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa, selamanya. Itu kerugian. Dan sudah cukup membedakan derajat kita sama orang yang datang dari awal waktu tadi. Makanya Nabi SAW memotivasi kita dalam hadis beliau yang masyhur, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari. 40 hari ini programkan walaupun cuma sekali seumur hidup Bapak Ibu. Terutama Bapak-bapak ya. Walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa selamanya bagus. Kayak tadi Al-A'mash 70 tahun tidak pernah ketinggalan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Imam Allahu Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya. Tapi Nabi SAW bilang apa? Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. 5 waktu sholat ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya hari pertama. Hari kedua, hari ketiga. Ini kurang lebih lah 1 bulan setengah. 1 bulan 30 hari ya. Kemudian tambah 10 hari lagi. Sebulan setengah atau kurang sedikit. Itu non-stop bapak-bapak terutama. Azan sudah di masjid. Imam Allah Akbar, Anda juga Allah Akbar. Apa jaminannya? Kata Nabi SAW, dia akan dijamin dari kemunafikan. Ya. Selamat dari kemunafikan. Dan dia juga akan bersih dosa-dosanya. Dan ini motivasinya. Disebutkan dinukil dari seseorang juga Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau berkata, aku tidaklah pernah sholat fardu sendirian kecuali 2 kali. Dan ketika aku sholat sendirian, aku merasa seakan-akan aku tidak sholat. Jadi umurnya beliau puluhan tahun. Di atas 80 tahun. Selama mulai dari balik sampai akhir hidupnya, itu hanya 2 kali tidak sholat dengan imam. Itu pun karena ada uzur syar'i. Ya. Selebihnya semua dengan imam. Begitu luar biasa mereka menjaga. Muhammad bin Sama'ah rahimahullah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun. Kalau tadi untuk mendapatkan selamat dari sifat kemunafikan dan api neraka ya dalam hadis. Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul takbiratul ihram imam selama 40 hari, dia akan selamat dari api neraka dan kemunafikan. Selamanya. Akan Allah jamin itu. Ya. Ini dia tidak pernah ketinggalan imam takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Walaupun sehari saja. Kecuali ketika ibuku meninggal dunia. Jadi pada saat ibunya meninggal dunia, karena dia sibuk mengurusnya, sampai bawa ke pemakaman, lewat waktu sholat azan. Dan pada masa itu, masa mereka, belum ada mikrofon kayak kita sekarang. Sehingga dengan kesibukan urus jenazah ibunya, dia nggak dengar azan. Setelah kuburin baru dia tahu ternyata sholat sudah lewat. Itu aja satu dia kehilangan. Selebihnya 40 tahun semua tidak pernah ketinggalan
takbiratul ihram pertama imam. Ini luar biasa gitu. Dinukil juga Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini ulama tabi'in yang masyhur, terkenal dengan kesolehannya. Orang-orang di Irak itu kalau merasa imannya lemah, biasa ketemu sama beliau. Karena nasihatnya sangat menyentuh secara keimanan. Orang ini ya disebutkan bahwasanya selama 40 tahun tidaklah dikumandangkan azan melainkan beliau sudah berada di masjid. Dan dinukil dari muridnya, ya, salah satu muridnya sehingga saya bernama Abdullah mengatakan, waktu dia dinikahkan oleh Sa'id bin Musayyib dengan anak Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan, waktu Sa'id bin Musayyib datang ke rumah saya, maka saya heran, saya buka pintu ternyata beliau, karena saya belum pernah melihat selama 40 tahun, ya, Sa'id bin Musayyib ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan itu pun beliau mengatakan tentang dirinya, Sa'id bin Musayyib mengatakan rahimahullah, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun dan saya tidak pernah sholat kecuali di belakang imam. Maksudnya saf pertama. Asy-Syu'bi juga seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, semenjak aku masuk Islam belum pernah aku dengarkan azan kecuali aku sudah wudu dan sudah siap langsung mengerjakan sholat. Nah, ini menandakan mereka sangat menjaganya. Dan ulama-ulama di masa-masa kita pun seperti dinukil dari Syekh bin Baz, ya, bagaimana beliau sangat terkenal, ya, walaupun Syekh bin Baz itu matanya buta, tapi beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan juga tidak pernah ketinggalan sholat malam, dinukil dari anak beliau yang bernama Ahmad, beliau mengatakan, ya, semenjak saya hidup bersama ayahku, maka saya tidak pernah temukan beliau meninggalkan bangun sejam sebelum subuh untuk sholat tahajud 11 rakaat, kemudian juga sholat berjamaah di masjid. Ya. Jadi selalu saja, ya, mereka menjaga dengan semangat ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini poin yang luar biasa dan cukup banyak tentunya teman-teman sekalian kalau kita ingin, ya, melihat bagaimana semangat mereka dalam menjaga ibadah itu. Ini kiat yang pertama, ya. Bagaimana supaya kita semangat, kita mengetahui memang Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk selalu semangat. Tadi dalilnya surah Al-Ankabut ayat 69, orang yang semangat memaksakan diri menuju jalan kami, maka kami akan pandu dia ke jalan kami. Dan Allah bersama dengan orang berbuat baik. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka dengan pesimis, tapi aku suka dengan optimis. Dan selalu semangat untuk mengerjakan. Yang kedua, yang bisa menjadi kiat agar kita selalu semangat teman-teman sekalian, sebagaimana ahli maksiat semangat. Kejar janji Allah di ibadah yang kita kerjakan. Bahasa ceramahnya fadilah. Saya sarankan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan kerjakan satu jenis ibadah kecuali Anda sudah tahu Anda akan dapat apa di ibadah itu. Baca. Handphone kita sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Allah sudah mudahkan, Google bisa menyiapkan buat kita. Ketik saja, misalnya Anda ingin rajin sholat malam. Mulai nanti malam saya mau bertekad, setelah dengar ceramah saya mau mulai sholat malam sampai ajal saya datang. Gimana caranya semangatnya? Jangan lupa, ini poin yang kedua. Poin pertama kita tahu kalau Allah memang perintahkan kita untuk semangat ibadah. Yang kedua, kita mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Ketik di Google, keutamaan sholat malam. Akan banyak artikel-artikel ditulis oleh para ulama dan dai kita tentang keutamaan sholat malam. Anda ketik di Instagram, di Facebook sekarang, di TikTok, ya, cukup banyak cuplikan ceramah para ustadz-ustadz yang memotivasi tentang keutamaan sholat malam misalnya. Jadi kalau Anda tahu, oh ternyata sholat malam kalau saya kerjakan saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan selalu ingin mengejar itu. Dan puncak ibadah seorang muslim kepada Allah di saat dia mengerjakan tepat waktu dan tepat gerakan serta diikuti dengan mengejar janji Allah di situ. Kalau Anda tanya, Ustaz, boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Loh memang targetnya sholat malam itu, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan dalam hadis, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi dan Allah sengaja bertanya kepada para malaikatnya. Ada enggak hamba-hambaku yang malam ini bangun, dia minta pertolongan saya tolong. Dia punya hajat saya penuhi, dia memohon ampun saya maafkan. Berarti kalau kita bangun untuk mengejar 3 hal ini, untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah, memohon maaf atas kesalahan kita, maka itu salah satu target utama dari sholat malam. Ketahui kita akan dapat itu. Dan ini akan membuat kita konsisten nanti, istiqomah dalam mengerjakan sholat malam itu.
Tarik dalam semua kegiatan. Bapak Ibu ingin rajin bersedekah. Kayaknya saya masih malas sedekah nih Ustaz. Gimana caranya supaya saya lebih semangat bersedekah? Supaya saya tidak selalu dibisikin syaitan ragu dengan kemiskinan. Sementara Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dalam bab sedekah. Anda bisa baca surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Itu bicara tentang sedekah semua. Di antara salah satu ayat di situ dari 161 sampai 174 dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan itu, syaitan dalam bab sedekah ini menjanjikan kalian ya kemiskinan dengan sedekah. Dan Allah menjanjikan kalian pengampunan dan rezeki yang luas dengan sedekah itu. Yang mana kita pilih? Setiap lewat kota amal, kayaknya masih ada keperluan lebih penting. Setiap ada orang miskin minta, kayaknya dia masih kuat nih, cari orang lain. Saudaraku, mungkin itu kesempatan sedekah terakhir. Mungkin setelah orang miskin itu pergi, kotak amal itu lewat, terus ajal kita datang. Itu mungkin amal terakhir. Kenapa masih nyari peluang lain, depan mata sudah ada? Itu bisikan syaitan. Atau sengaja bisikan syaitan kalau dia tidak bisa menahan kita untuk bersedekah, dia meminta kita atau mengajak kita untuk mencari jumlah yang paling sedikit. Di kantong ada uang 5.000, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Kalau Anda mau niat sedekah 100.000, syaitan akan beratkan tuh. Udahlah 5.000 aja cukup, kan yang lain masih banyak kebutuhan. Padahal untuk memberikan di jalan Allah harus yang terbesar, yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Yang kalian infakkan pasti dia akan ganti. Maka jangan ragu. Nabi SAW mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, "La tuki fayukillahu alaiki." Jangan kau perhitungan di jalan Allah, nanti Allah perhitungan juga sama kamu. Kotak amal lewat, ditaruh 2.000 rupiah, 2.000-nya tua lagi. Sudah gitu minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keselamatan, kekayaan, 2.000 rupiah, tua lagi. Gitu kan. Gimana caranya? Berikan yang terbaik. Dan dalam bab ini, teman-teman supaya kita semangat untuk mengerjakan sedekah, perlu tanamkan di benak kita poin pentingnya. Ini yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf sebelum kita. Bahwasanya bab sedekah ini, yang butuh terhadap sedekah adalah pemilik harta, bukan orang miskin. Yang butuh dengan sedekah justru kita pemilik harta. Kalau tidak ada orang yang bisa kita sedekahkan, kita dapat pahala sedekah di mana? Justru kita yang butuh. Orang miskin yang kita kasih 50.000 atau 100.000 cuma dipakai untuk kebutuhan hajatnya. Tapi nilai 50.000 atau 100.000 yang kita sedekahkan itu karena perantara orang miskin tersebut akan dibawa timbangan amal kita hari kiamat. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang tadi sempat kita sebutkan kisahnya 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Beliau teman-teman sekalian pada saat membungkus ya sedekahnya, lalu kemudian beliau bagi-bagi kepada orang miskin, habis itu beliau senyum lebar. Begitu juga dinukil dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang lain. Mereka senyum lalu mengatakan, lihatlah sambil tunjuk orang miskin itu. Lihat orang-orang ini membawa amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Secara kasat mata, dia bawa pulang baju, dia bawa pulang makanan, dia bawa pulang uang yang kita kasih, kasat mata. Dipakai sama dia, selesai. Urusannya selesai dia. Tapi kita tidak. Nilai barang yang kita kasih itu dibawa melalui perantara dia ketimbangan amal kita hari kiamat. Dan Allah tidak akan balas 10.000 rupiah dengan 10.000 angkanya di timbangan. Tidak. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu amal saleh, Allah akan lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dalam hadis Bukhari, ila sab'amiyya di'fin ila adha'afin katsira. Bisa sampai 700 kali lipat atau kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah akan kasih tergantung kadar keikhlasan kita. Dalam ibadah juga ini teman-teman, Anda bisa dapat ekstra pahala dari pengemasan ibadah. Pengemasan ibadah. Contoh, kita kembali ke contoh awal tadi, sholat malam. Kalau teman-teman bangun malam, karena sudah baca keutamaan, sholat malam dapat ini nih. Ya. Terus kita terbangun malam, kita teringat hadis itu. Kayaknya sholat malam besar keutamaan, saya mau sholat deh. Dapat pahala. Tapi ada orang yang bisa mendapatkan ekstra pahala
dari sholat malamnya. Caranya gimana? Kemas sholat malam itu dengan baik. Contoh, sebelum tidur diniatkan memang ingin bangun sholat malam. Siapkan baju khusus untuk sholat malam. Mukena kalau ibu-ibu mungkin khusus. Sejadah kita khusus dibubui minyak wangi. Kita sudah pilih surah yang kita ingin baca. Kita sudah tentukan jam yang kita ingin bangun untuk sholat malam. Maka ini kemasannya, pahalanya lebih besar. Beda pahalanya antara orang yang keluar, ada orang miskin lewat, dia sedekah. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ada orang yang bisa dapat pahala ekstra dari kemasannya. Sebelum keluar rumah, dia udah sisipin di kantong kanan, kalau ibu-ibu mungkin di dompetnya atau di tasnya, uang 50.000 rupiah atau 10.000 rupiah yang baru, yang belum lecek misalnya, khusus untuk sedekah. Dia sudah niat, ketemu siapapun di jalan dia akan kasih. Ini kan dia kemas dari rumahnya. Pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang tiba-tiba saja ada kesempatan ibadah. Nah ini penting. Orang yang nabung untuk haji dan umroh, tidak punya persiapan, dia kemas tuh. Supaya dia bisa berangkat kapan. Beda dengan orang, tunggu aja deh, kapan nanti Allah kasih rezeki baru saya haji atau umroh. Beda dengan orang yang memang dari awal mengemasnya. Nah ini kemasan ini penting sekali. Ini yang kedua kiatnya. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama ketahui memang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk selalu semangat dan malas yang disengaja, terutama meninggalkan ibadah bagian daripada dosa. Kemudian yang kedua, cari tahu tentang keutamaan ibadah yang ingin kita kerjakan. Tadi baru dua yang kita kasih contoh, baru sholat malam dengan sedekah. Tapi semuanya, ingin bakti sama orang tua, ingin rajin berdoa, ingin rajin berzikir, ingin rajin ibadah apapun, baca Quran misalnya atau hafal Quran, baca cari keutamaannya. Sebagaimana kalau Bapak Ibu punya satu pelanggaran ibadah, satu pelanggaran agama, atau lebih dari satu. Misalnya ada orang terbiasa bohong, orang terbiasa zina, orang terbiasa judi. Bagaimana caranya dia meninggalkan? Maka dia mencari tahu tentang ancaman Allah. Hamba-hambanya yang soleh. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amru furuta. Yang artinya, dan bersabarlah engkau hai Muhammad dan ajak orang-orang beriman bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, ibadah ke ibadah yang lain, dakwah ke dakwah yang lain, belajar ke belajar yang lain, gitu kan? Neraka. Kami mendapatkan kenikmatan. Ayat 60-nya, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Ya. Jadi teman-teman jangan tunggu, ya, jangan tunggu. Ya, kita berada di akhirat baru kita menyesal, jangan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Demi Allah teman-teman sekalian, kalau di detik ini ada orang, carilah mungkin kuburan terdekat di Bulak Rantai ini, misalnya ada kuburan di mana, Anda mungkin lebih tahu teman-teman yang tinggal sekitar sini. Anggap dari kuburan itu salah satu kuburan ada yang terbuka, penghuninya yang muslim dibangunkan sama Allah, dikasih waktu 5 menit dia hidup. Kasatnya ke geranda mayit. Dan saya minta yang sedang ikut pelatihan jangan dibuka matanya. Tetap dia terbawa dengan suasana dia pribadi, dengan tutup mata dan dia membayangkan dia sudah mayit. Setelah itu diangkat oleh teman-teman panitia menuju ke samping masjid, ada liang lahat kami sudah buat lalu diturunkan. Saya bilang, ya coba sekarang renungi kalau Anda betul-betul akan masuk ke dalam kuburan, ya, dan kami akan tinggalkan Anda sebentar lagi, Anda akan ketemu dengan mungkar nakir yang menanyakan pertanyaan, itu penentuan Anda selamat atau tidak.